Hai. Nah, aku mau cerita nih. Aku kan udah tinggal di New Zealand udah berapa tahun nih ya, dan udah punya anak dua nih ya kan sekarang. Nah, aku mau cerita benefit-benefit, proses-proses aku hamil, punya anak di New Zealand gitu. Eh, Benefit ini bisa aku dapetin karena suami aku satu udah PR. Terus aku waktu ya intinya sih dalam keadaan status suami aku udah PR, mau status aku waktu itu PR atau apapun, udah sama lah, udah enak gitu. Pokoknya salah satu orang tua dari anak udah PR udah akan dapetin benefit itu gitu. Jadi begitu aku tahu, begitu kita tahu kalau hamil di New Zealand, aku waktu itu langsung ke dokter. Kehamilan yang pertama, kedua, ketiga langsung ke dokter, langsung tes darah. Tes darah buat tahu kadar beta HCG-nya, buat tahu HCG-nya. HCG-nya waktu itu udah tinggi banget, ya artinya udah pasti positif kehamilannya. Setelah itu nanti biasanya kita disuruh cari midwife. Nah, biasanya di sini tuh sebagian besar orang itu kita pakai midwife gitu. Apalagi kalau kehamilannya ya normal lah, nggak terlalu perlu ada pengawasan apa-apa, dan badan aku kan juga nggak ada masalah apa-apa yang terkait harus dikontrol banget gitu kan. Aku waktu itu langsung cari midwife, dapat yang cocok, dan di sini emang midwife-nya baik-baik kok. Dan yaitu aku selama 9 bulan hamil check up sama midwife, ya beberapa waktu sekali gitu. Awalnya tuh kayak sebulan sekali, nanti udah usia kandungan sekitar 28 minggu ya, itu jadi kayak 2-3 minggu sekali. Nah, kalau udah kandungannya udah mulai 35-36 minggu, jadi kayak every week gitu ketemu midwife-nya. Ketemu midwife di awal, terus dikasih pengantar buat USG atau scan. Nah, untuk kehamilan yang biasa, yang normal, kita dikasih 3 kali free scan. Yang pertama itu pas usia 7 minggu. Kenapa pas usia 7 minggu? Karena biasanya 7 atau 8 minggu itu udah kedengeran detak, udah ketahuan udah bisa kelihatan detak jantung si janinnya itu gitu. Udah jelas bahwa kemungkinan besar nggak BO lah gitu, berkembang gitu janinnya. Jadi aku scan di usia 7 minggu. Terus yang kedua itu usia 12 minggu. Jadi setelah, kan yang pertama tuh ke dokter tuh kan buat tes darah. Nah, setelah kita ketemu midwife, check up selanjutnya itu selalu sama midwife. Midwife itu bisa kasih kita resep kalau misalnya kita butuh pas hamil tuh, entah misalnya kita butuh zat besi, butuh iodin, ya itu resepnya bisa dari midwife. Nah, resep-resep yang didapat juga free. Setiap kali check up datang ke midwife juga free, jadi bener-bener gak ada bayar apapun gitu. Nah, 12 minggu itu scan lagi yang kedua buat tahu apakah ada kemungkinan Down syndrome pada janin gitu. Dan cek ukuran dan segala macem lah ya, aku juga kurang paham, tapi yang terutama sih buat lihat Down syndrome itu. Scan yang ketiga itu biasanya 20 minggu buat lihat gender. Nah, di sini jadi kita kan jadi scan itu dilakuinnya di tempat scannya gitu kan. Nah, tapi yang bacain hasil scannya, nanti hasil scannya tuh kayak dikirim ke midwife kita, baru kita dijelasin hasil scan sama si midwife-nya. Aku juga punya website kehamilan yang aku bisa ngeliat gitu, hasil scannya tuh gini gitu. Sedangkan si orang yang melakukan scannya ke kita itu nggak akan terlalu ngejelasin apa-apa, nggak akan banyak ngomong gitu, karena emang bukan kewenangan dia gitu kan. Nah, biasanya gender itu pas 20 minggu, dan dia akan nanya, sopan banget lah di sini tuh, dia akan nanya mau dikasih tahu apa enggak si anaknya ini, apakah laki-laki apa perempuan apa enggak. Yang pertama itu aku waktu itu udah pulang ke Indo dan sempet scan, jadi udah tahu anaknya laki-laki. Yang kedua, aku minta dia ditulis di dalam amplop tertutup anaknya itu perempuan apa laki-laki gitu, jadi rahasia biar kita bisa gender reveal di rumah.
kayak gitu. Jadi biasanya kalau gender reveal tuh udah di amplop nih dari orangnya, di dalamnya udah ada tulisan anak laki atau perempuan, dikasih ke yang akan ngaturnya, misalnya entah tukang kue, jadi di dalam kuenya pink atau blue kayak gitu, atau siapapun lah, misalnya pakai balon-balonan, ntar yang balonnya yang keluar warna apa kayak gitu. Jadi bisa surprise orang tuanya gitu buat bikin gender reveal tuh kayak gitu. Nah, itu udah scan yang terakhir ya sebenarnya, yang ketiga. Kalau misalnya mau scan lagi di luar yang free itu sebenarnya bisa aja, tapi bayar gitu. Oh, tapi ketentuannya udah berubah sih ya pas tahun berapa itu. Yang kita tuh udah bayar sih, aku udah bayar full kalau scan dan gak mahal juga gitu. Nah waktu itu aku pengen tahu perkembangan anak aku, jadi aku minta 1 kali lagi scan pas usia 32 atau 33 minggu yang pertama tuh ya, waktu kehamilan yang pertama. Jadi di situ aku mulai tahu bahwa bayi aku size-nya agak gede, dan rambutnya banyak, dan ternyata pas lahir emang gondrong. Nah untuk anak yang kedua aku scan di 33 minggu. Ternyata keadaannya rada beda nih sama yang pertama. Anak aku posisinya bridge alias sungsang. Jadi aku waktu itu masih scan berkali-kali lagi, kayak hampir 1-2 minggu sekali, dari 32 minggu sampai pas hampir lahiran aku scan terus. Jadi buat make sure anaknya muter nggak nih, ternyata nggak. Sampai detik aku lahiran anak aku sungsang. Dan anak aku itu yang kedua besarnya, beratnya itu 4 kilo something, 4 kilo lebih sedikit. Jadi sungsang dan cukup besar, jadi otomatis harus disesar, gak bisa lahiran normal kayak yang pertama gitu. Kalau apalagi lahiran yang pertama aku, lahiran normal yang pertama itu aku bisa bilang robeknya cukup besar. Jadi midwife aku khawatir akan ada trauma, luka trauma di badan kayak gitu. Nah setelah anak aku lahir dua-duanya, karena orang tuanya PR, mereka bisa langsung bukan apply ya, maksudnya kalau apply paspor mereka bisa langsung paspor New Zealand, paspor hitam, dan status mereka langsung warga negara New Zealand. Kalau mereka mau apply, mereka sebenarnya udah punya hak untuk double kewarganegaraan gitu. Indonesia iya, New Zealand iya. Bisa dengan punya 2 paspor, yaitu Indonesia New Zealand, atau apply yang namanya affidavit. Kalau affidavit tuh jadi kayak jadi misalnya paspornya New Zealand, nanti dibikin affidavitnya Indonesia, jadi dikasih kartu di dalam paspornya bahwa anak ini warga negara New Zealand sekaligus warga negara Indonesia gitu. Jadi ya, dan mereka bisa dapetin benefit-benefit sebagai warga negara New Zealand gitu. Nah untuk sampai kapan kayak gitunya, mereka punya hak buat punya double kewarganegaraan itu sampai usia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Jadi in case mereka menikah umur 17 itu ya harus menetapkan mereka mau jadi warga negara yang mana, harus pilih satu gitu kan. Karena Indonesia kan tidak mengizinkan double citizenship ya. Sebenarnya kalau New Zealand sih nggak masalah, Indonesianya yang nggak ngizinin, jadi harus pilih salah satu. Tapi kalau mereka belum menikah sampai usia berapa, jadi mereka dikasih waktu tuh dari umur 18, udah bisa milih umur 18, maksimal sekitar umur 21 mereka udah harus nentuin mau paspor New Zealand atau paspor Indonesia. Batasnya umur 21, jadi kayak dikasih waktu mikir 3 tahun lah kira-kira kayak gitu. Jadi kayak gitu kalau proses-prosesnya. Nah untuk waktu ngelahirinnya sendiri, untuk ngelahirinnya yang pertama, anak pertama aku lahiran di birth center.